warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kiai Haji Hormati Dr. Kiai Haji Soleh Asri, dan saya hormati Kiai Asagin, dan saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan TMI Cempaka Putih Dr. Haji Ismail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda yang kami hormati Kiai yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad menjalankan panjangkan isu kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang diberikan Allah, limpahan nikmat terutama yang adalah nikmat iman dan Islam. Kegiatan yang mulia ini semoga kegiatan ini berdampak positif bagi kami dan bagi lingkungan kami. Kalau sholat subuh itu lagi orang hari ke hari sampai makin maju ya, untuk dapat satu saja menunggu berpuasa. Harapannya dengan subuh gabungan ini juga kami telah mengundang beberapa tokoh masyarakat sekitar agar bisa menjadi lebih makmur lagi. Mungkin itu sekilas harapan kita dengan pelaksanaan subuh gabungan ini. Mengaturkan banyak mohon maaf apabila dalam penyambutan dalam bentuk kata duduk sila kami ataupun nanti kami menyebutkan beberapa makanan kurang asam garamnya, tehnya kurang manis, kopinya kurang pekat. Sekali lagi kami mohon maaf, itu tidak dalam sengaja. Mungkin beberapa kurang sopan terlihat, mohon dimaafkan. Hari ke depan kami akan lebih baik lagi. Sebagai sambutan tanpa memperpanjang dalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Salat subuh gabungan berjalan dan sesuai dengan jadwal yang memang sudah diturunkan. Bila terjadi, bila perlukan siapa yang akan memimpin kegiatan berdoa. Doa-doa di semua dari pasti sudah teman-teman yang datang dan kita من اصطفاه من العلماء الأعلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الذين بارك الكرام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نصر الله ورأيت الناس فسبح بحمد ربك. صدق الله العظيم. Para alim ulama, ibu-ibu ustazah, para tokoh yang saya hormati, Bapak Cempaka Putih, Bapak Jauh sehat, semoga diberikan keistimewaan Cempaka Putih. Ketua Dewan Masjid Indonesia L4 lo lagi. Ini menjadi pemicu ya, semangat kita. Makanya saya bilang kita hadir berupa mendapatkan taufik dari Allah ya, hidayahnya udah dapat, pengetahuan tentang fadilah kita sholat subuh kita udah dapat. Tapi bagaimana kekuatan diri untuk melaksanakan hidayah itu namanya taufik. Oleh karenanya kita termasuk orang-orang yang terpilih yang bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan subuh gabungan.
Ya, di tengah masyarakat kita, sebagian masyarakat kita masih ada yang bobok-bobok cantik, tapi kita sudah bisa hadir di sini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan nanti berbagai fadilah. Padahal portalnya masih ditutup-tutup. Jadi dalam keadaan gelap kita ke sini, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kalau kita males-malesan sholat, males-malesan ibadah, ya, kadang-kadang kita malu sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah, rajulun a'ma, sahabat Rasulullah yang buta, dia nggak bisa lihat, Abdullah bin Ummi Maktum buta. Beliau sahabat Rasulullah yang luar biasa, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Dalam riwayat, Abdullah bin Ummi Maktum termasuk muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta, dia salah satu muadzin Rasulullah. Ya, setelah di samping Bilal bin Rabah. Jadi muadzin Rasulullah itu ada Bilal bin Rabah, salah satunya juga Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam riwayat beliau adalah, ya, orang yang suka azan pada zaman Rasulullah ketika subuh. Kemudian ketika dia jatuh, dia bangun, dia lanjutkan perjalanannya ke masjid. Dia sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi yaumil tali, pada hari berikutnya kemudian Abdullah bin Maktum seperti biasa, dia keluar dari rumahnya, dia menuju masjid Nabi. Ketika dia keluar, ada anak muda yang megangin dia, yumsik dia muda. Ada orang muda yang pegangin tangannya, yang nuntun dia. Kemudian dianterin Abdullah bin Ummi Maktum sampai masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditungguin, dianterin pulang sama orang itu. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum bilang sama pemuda tadi, ya rajul man, wahai pemuda, kau siapa? Seujung-ujung, kalau kata orang Betawi, seujung-ujung, selama saya buta, selama saya pagi-pagi pergi ke masjid Rasulullah salat subuh, kagak ada yang pernah anterin. Ya, Hansip aja melengos. Kalau dulu ada zaman Hansip. Kemudian, man anta, siapa? Kemudian orang itu menjawab, kata orang itu, ana iblis. Wahai Abdullah, saya ini iblis. Fata'ajjaba Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum kaget. Ada iblis yang nganterin orang sembahyang. Ini iblis tobat tapi gimana nih? Ada iblis yang nganterin orang sembahyang. Biasanya tugas iblis adalah yasudduna an sabilillah. Biasanya tugas iblis adalah ngalang-ngalangin orang untuk beribadah. Tapi ada iblis yang nganterin orang sembahyang. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum gak sampai di sini, dia tanya, pasti ada udang di balik bawah. Pasti ada udang di balik batu. Wa ma kaidus syayatin illa dhalal. Ya, tidaklah apa yang dilakukan oleh setan itu illa dhalal, kecuali adalah perbuatan yang dhalal. Pasti ada udang di balik batu. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian tanya, kenapa engkau antarin aku? Kemudian iblis mengatakan, ya Abdullah, ketika engkau jatuh di tanah, ketika engkau sholat subuh jatuh di tanah,
kemudian engkau lanjutkan perjalanan menuju masjid, sabitun nida, saya dengar ada malaikat ngomong, innallaha qad ghafara dunuba abdillahi ibn Maktum. Sesungguhnya Allah mengampuni setengah nisfu dunub Abdullah bin Maktum. Allah mengampuni setengah dosanya Abdullah bin Maktum. Nah, tugas saya, setan, ya, iblis, memastikan engkau supaya esok hari engkau tidak jatuh dan tidak sempurna mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan takut kalau dia jatuh lagi, kemudian Allah ampuni lagi setengah dosanya, maka dosanya hilang. Begitulah, ya, bagaimana kelicikan setan untuk menghalang-halangi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita doain, jangan kita sumpahin, ya. Kalau kita sumpahin dia tetap jadi pemimpin kita, harus kita doain. Makanya dulu para ulama ada doanya tuh kan, ya. Ketika di akhir, sering saya dulu kita kecil, para ulama tuh di akhir Jumat, apa namanya, khutbah Jumat, apa doanya? Allahumma arsyud ulama'ana, ya Allah kasih petunjuk ulama-ulama kami. Warsyud zu'ama'ana, ya Allah kasih petunjuk para pemimpin kami. Wa as'id biladana, ya Allah, ya bahagiakan bangsa kami. Wa ardis as'arana, ya Allah, lawannya mahal apa? Murahkanlah harga negara kami. Sallim bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan pemimpin kepada kami, pemimpin yang tidak sayang kepada Allah dan sayang kepada didoakan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bangsa ini bangsa yang baladon, orang bertobat. Mudah-mudahan ulama-ulama kita sehat, kemudian para pemimpin kita juga sehat, dapat mengemban amanah dengan baik dan berbuat seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.